Shalom semuanya. Oke, kita percaya semuanya hari ini siap diberkati Tuhan, amin. Ya, pertama-tama saya nggak lupa mengucapkan terima kasih buat Ko John sama Ci Susi dan seluruh pengurus, tim pengembalaan, serta jemaat buat kepercayaannya bagi saya boleh sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya siap mendengarkan firman Tuhan, amin. Ya, saya percaya hari ini kita ada di tempat ini, kita ketemu di situasi yang lagi libur, tapi kita bisa bertemu di sini, beribadah, memuji, menyembah Tuhan, terus ketemu sama saya hari ini gitu kan. Saya yakin gak ada yang kebetulan. Pasti ada rencana Tuhan yang dahsyat, yang ajaib buat kita semua pagi hari ini. Amin. Ya, hari ini saya mau sharingin firman Tuhan, yaitu boleh dibuka slide-nya. Judulnya adalah Are you okay? Apakah kamu baik-baik saja pagi hari ini? Coba Bapak Ibu semua boleh merenung sedikit ke dalam hati gitu kan. Apakah saya baik-baik saja hari ini? Saya baik-baik saja apa enggak ya? Atau coba Bapak Ibu mungkin yang datang sama istri, sama suami, sama anak-anaknya boleh disenggol dikit atau gimana? Kamu baik-baik aja enggak sih hari ini? Gitu ya. Kamu gimana kabarnya hari ini gitu kan? Karena Bapak Ibu tahu nggak, waktu kita mungkin misalnya sering jalan sama-sama, pergi, kelihatannya semuanya everything is fine, semuanya baik-baik saja. Tapi coba deh, ditatap mungkin nanti habis pulang atau gimana, ditatap dengan sungguh-sungguh matanya suami atau istri atau anak-anaknya. Kamu baik-baik aja nggak sih hari ini? Atau sekarang-sekarang ini kamu baik-baik aja nggak sih situasinya? Keadaannya, kondisinya, gitu ya. Nah hari ini kita mau belajar bahwa menyadari bahwa kita itu manusia yang terbatas. Seperti tema kita tahun ini, bulan ini gitu ya, Better Limits. Kita tuh punya batasan yang Tuhan berikan. Bahwa kita tuh hanya mampu menanggung segala sesuatu, hanya sampai segini kapasitasnya, waktu kita dan sebagainya. Hari ini kita mau belajar bahwa kita juga punya batas, hanya kemampuannya cuma bisa segini nih, sisanya saya harus serahin sama Tuhan semuanya gitu. Nggak bisa semuanya ditanggung sendiri gitu ya. Nah hari ini saya mulai khotbah saya itu dengan ada sebuah penelitian. Penelitiannya ini dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Spesialis Jiwa Indonesia. Waduh, berat banget gitu ya. Ini dia survei dari tahun 2020 sampai 2022. Gitu ya, dari 2020 sampai 2022. Bapak Ibu kalau misalnya buka pun kadang kita bisa ikut surveinya mereka, gitu ya, seperti apa. Dan hasilnya amat sangat cukup mengejutkan dari tahun 2020 sampai 2022 itu, bahwa orang-orang di Indonesia yang disurvei itu rata-rata 71,7% itu cemas. Dia cemas, dia khawatir gitu ya. Terus yang kedua itu dia merasa depresi. Dia stres akan segala sesuatu, mungkin kita nggak tahu gitu ya. Tapi dia waktu di survei itu dia 72,9% itu stres. Lalu yang ketiga itu 84% itu pernah mengalami trauma. Dan kalau dalam case ini konteksnya itu si dokternya ini pada yang survei ini dia bilang ini dari 2020 sampai 2022 trauma yang paling banyak itu adalah karena mereka merasa mengalami banyak kehilangan waktu masa COVID. Tiba-tiba orang tua mereka meninggal, tiba-tiba anak mereka meninggal, istri mereka, itu traumanya cukup tinggi. Ketika dengar suara ambulans itu udah mulai udah, atau misalnya ada yang sakit kena COVID nih, udah langsung traumanya langsung cukup tinggi. Gitu ya, itu dari tahun 2020 sampai 2022 gitu. Dan yang terakhir itu adalah keinginan untuk bunuh diri tinggi loh Bapak Ibu. Di Indonesia ini lumayan. Jadi mungkin nggak tahu ya. Kalau disurvei dari 10 orang di antara kita, itu bisa dikatakan ya menurut survei ini, itu 8 itu pernah ingin bunuh diri. Dan saya punya dosen, waktu itu saya sempat ketemu, dia S3 psikologi. Dia bilang gini, yang paling banyak pengen bunuh diri itu adalah wanita. Pengen bunuh diri itu wanita. Tapi yang paling sering survei hasilnya yang saling dieksekusi, benar-benar melakukan itu laki-laki.
Karena perempuan itu katanya biasanya cuma ngomong doang. Cuma nakut-nakutin suaminya aja. Gua bunuh diri nih, gua udah kesel nih segala macam gitu ya. Kebetulan dosen saya ini dia memang peneliti survei di segala kementerian. Jadi dia kementerian itu kalau misalnya mau keputusan sesuatu dia survei dulu. Dan menurut survei dia bilang, yang niat pengen bunuh diri itu perempuan niatnya doang. Tapi kalau laki-laki sudah ambil keputusan saya mau bunuh diri, dia cepat-cepat eksekusi. Jadi makanya hasil survei dia bilang yang terjadi terrealisasi pada akhirnya adalah paling banyaknya laki-laki yang bunuh diri dibandingin perempuan. Ngeri banget Bapak Ibu semua. Dan saya waktu siapin khotbah ini firman Tuhan ini dulu waktu itu beberapa bulan yang lalu saya dikasih kesempatan, saya siapin dari Senin sampai Sabtu itu saya nggak dapat apa-apa. Akhirnya pada Sabtu malam jam 12 Tuhan ini mau ngomong apa sih besok gitu ya. Akhirnya Tuhan kasih cerita tentang ini dan waktu itu saya terinspirasi sama satu anak. Jadi waktu itu sempat viral berapa bulan yang lalu, mungkin nggak tahu ya Bapak Ibu dengar atau enggak. Itu ada seorang remaja. Dia itu salah satu anak sekolah dari cukup terkenal lah, sekolah terkenal di Grogol gitu kan. Itu dia lagi jongkok di pinggir jalan, dia pegang cutter, dia lagi sayat-sayat tangannya. Lalu ada ibu-ibu yang videoin. Woi ngapain? Itu bahaya tahu nggak? Biasa ya ibu-ibu ya kan. Dia lihat dulu, abis itu dia foto, dia videoin, dia viralin kemana-mana. Akhirnya menyebar kemana-mana. Tapi kepala sekolahnya langsung take down buru-buru. Tolong informasi kalau ada video ini cepet-cepet dihapus. Jangan disebarluaskan. Karena saya misalnya guru, jadi saya tahu nih. Ada orang tua murid tiba-tiba report dan segala macam. Itu masih remaja. Banyak kita pikir, anak remaja ini masalahnya apa sih? Lu tahu apa sih tentang dunia ini gitu kan? Beban lu seberat apa sih dibandingin kita misalnya orang tua gitu. Tapi ternyata enggak. Remaja ini niat mau bunuh diri. Sampai akhirnya ditolong sama satpam, dia pulang. Habis itu biasa ya anak remaja. Dia press conference di Instagram. Dia bilang, semua orang enggak tahu. Cuman taunya saya seperti orang bodoh yang mau bunuh diri, dia bilang. Tapi nggak tahu kenapa saya sampai melakukan hal itu. Dia bilang saya itu di rumah. Baru saja diomelin mama saya, dipukulin papa saya, habis itu diusir. Dia bilang. Dan saya coba telepon oma saya. Dia bilang, waduh, oma-oma kalau cucunya telepon tolong ya diangkat ya. Dia telepon omanya nggak diangkat. Dia telepon sahabatnya juga nggak diangkat. Akhirnya dia muncullah pikiran, tidak ada orang yang peduli sama saya. Lebih baik saya mengakhiri diri saya. Bapak Ibu, kita nggak tahu loh. Kelihatannya baik-baik saja. Makanya pertanyaan lagi yang pertama, apakah Bapak Ibu baik-baik saja hari ini? Are you okay hari ini? Gitu ya. Mari Bapak Ibu semua kita mau telusuri lebih dalam. Saya ada ada check up instan. Nah, ini saya mau libatin Bapak Ibu semua nih ya. Kita check up instan nih pagi ini nih. Tadi ibadah pagi udah. Ibadah pagi yang pertama udah. Bahkan udah ada saya udah sampai nomor sekian gitu. Nah, hari ini kita yang kedua ini saya mau cek instan nih. Gimana kondisi Bapak Ibu semua pagi hari ini sebenarnya sesungguhnya kayak gimana nih? Gitu ya. Jadi Bapak Ibu boleh dicatat atau boleh pakai HP atau boleh diingat. Kalau ingatannya kuat nggak apa-apa. Gitu ya. Yang pertama gini, siapa yang Bapak Ibu selama ini saudara-saudara sering ngelamun? Ngelamun aja dalam minggu-minggu ini. Kalau sering banget atau selalu kasih nilai 5. Kalau sering 3, kalau misalnya jarang atau nggak pernah 1. Oh saya emang enggak lah, saya emang nggak ngelamun gitu kan. Yang kedua, suka menyendiri. Waduh. Dia pengennya sendiri, padahal biasanya nggak biasanya dia pengen menyendiri. Tapi dalam minggu begini pengennya sendiri, diajak makan keluar kagak mau, diajak ngobrol nggak mau, diajak nonton juga nggak mau, pengennya menyendiri aja. Coba kasih nilai 5 kalau sering Bapak Ibu. Kalau misalnya selalu ya, kalau sering 3, kalau misalnya nggak pernah kasih nilai 1 boleh. Lalu yang ketiga apa?
Siapa yang suka marah-marah? Nah, minggu ini nih marah-marah mulu ya. Tapi marah-marahnya bukan memang marah-marah nggak ada kesalahan. Tapi misalnya marah itu tapi dia kayaknya nggak ada hal yang harus dibuat marah, dia bikin marah aja pokoknya. Pokoknya hal yang sepele seharusnya ini biasa terjadi gitu. Kayak contohnya misalnya suami pulang terus mandi taruh anduknya misalnya nggak pada tempatnya. Itu udah tiap hari, udah berpuluh-puluh tahun misalnya seperti itu. Tapi hari itu dia marah. Bisa bikin ribut, bisa berantem, gitu ya. Nah, kalau dalam minggu ini, ini kayaknya saya sering banget nih. Hal segala macam semuanya ya udah kasih nilai 5 Bapak Ibu. Kalau sering 3, kalau ini 1, diingat ya. Oh, nomor 1 saya 1, nomor 2 saya 3, nomor 3 saya 5. Nomor 4 siapa yang dalam minggu ini sering banget tersinggung? Waduh. Kalau sering tersinggung nih, waduh hari ini Pak John gak salamin saya kok ya gitu kan. Saya nggak dilirik-lirik sama sekali nih gitu. Kayaknya cuma gara-gara itu doang tersinggung. Wah pulangnya langsung gimana gitu ya. Bapak Ibu kasih nilai 5 ya. Gitu kan. Atau misalnya ada pemimpin yang lupa ingetin komit atau segala macam kasih nilai 5. Kalau sering 3, kalau ini 1. Lalu siapa yang dalam minggu ini suka takut? Takut banget gitu ya. Pokoknya rasa-rasanya saya feelingnya takut aja gitu kan. Bapak Ibu pernah nggak rasain takut itu sampai tangannya keringet dingin? Pernah? Abis keringet dingin tangannya udah gitu jantungnya berdebar-debar. Deg-degan. Wah itu rawan Bapak Ibu. Saya pernah. Waktu itu saya pernah dalam pergumulan permasalahan dari tahun 2010 sampai 2012 atau 13 lah ya. Itu dalam pergumulan masalah keuangan. Jadi setiap tanggal 20-an ke atas itu saya tangannya dingin, keringetan, stres. Kenapa? Karena saya tahu tanggal 20 ke atas itu kolektor pasti datang ke rumah. Dan tahu sendiri kolektor itu kan pasti badannya besar, bertato. Pokoknya menyeramkan. Saya hampir 3 tahun seperti itu Bapak Ibu. Kalau ada dalam minggu-minggu ini, jangan lupa kasih nilai 5 loh. 3 atau 1. Nah, yang ke-6, siapa yang dalam minggu ini tuh suka nyalahin diri sendiri? Aduh, kayaknya ini semuanya terjadi pergumulan permasalahan gara-gara saya nih. Saya mah emang bodoh, saya mah emang nggak bisa, saya nggak bisa kerja, saya mah ini, dia sampai, pokoknya dia nyalahin diri dia, sampai menghukum diri dia. Udahlah. Nah, kalau Bapak Ibu ada, kasih nilai 5. Yang sering 3, yang ini 1. Yang terakhir. Siapa yang dalam minggu-minggu ini sering sedih banget? Bawaannya sedih aja. Bukan karena nonton drakor ya Bapak Ibu. Ya, tapi sedih aja. Sedih mulu, nangis. Sedih, nangis, sedih, nangis, sedih, nangis. Kasih nilai 5. Ya. Terus kalau sering 3, kalau ini 1. Oke. Sekarang kita jumlahin. Coba ya saya mau tes nih. Siapa yang jumlahnya kalau ditotal dari 1 sampai 7 itu pertanyaannya adalah jumlahnya 1 sampai 7. Oh, Pak Fendi ini 1 sampai 7. Bapak, tidak stres Pak. Aman. Yang 8 sampai 20, mohon maaf saudara sedang stres. Tapi sedang. Tenang, aman ya. Sedang. Yang angkanya tadi pagi ada yang 21 sampai 35 ya kalau nggak salah ya Ko John ya. Yang 21 sampai 35 stres berat. Mohon maaf Bapak Ibu sedang stres berat. Memang ini hanya indikator gitu ya. Karena saya dapatkan ini waktu itu saya ikut pemuritan selama 1 tahun di kampus. Itu salah satu pelajarannya tentang psikologi ini gitu ya. Jadi dia ada quick atau instant test gitu ya tentang kondisi kita saat ini. Nah ini indikatornya kurang lebih seperti itu. Kalau kita 21 sampai 35 stres berat Bapak Ibu. Kalau tadi 8 sampai 20 oke lah, lumayan. Dan tadi pagi saya lupa penyebab stresnya itu menurut survei apa, hari ini saya ingat nih barusan tadi saya lihat catatan. Dan rata-rata 3 terbesar atau 5 terbesar itu penyebab orang itu bisa mengalami stres, depresi, trauma atau ingin bunuh diri. Yang pertama itu, tapi ini bukan urutan secara yang pertama ya, maksudnya big 3 gitu ya. Itu semuanya rata-rata gara urusan duit.
karena masalah ekonomi. Itu bisa bikin stres, depresi, trauma, bahkan bisa pengen bunuh diri. Yang kedua itu adalah penyebabnya karena dia khawatir akan masa depan. Oh iya loh, dia mikirin nih masa depan. Misalnya kalau anak remaja ya, dia pikirin habis ini saya kerja ngapain ya, kuliahnya di mana. Terus namanya kalau misalnya sampai umur 20-25 kok saya belum punya pacar. Teman-teman saya udah ada yang punya anak, udah bekerja, udah bekerja, itu kekhawatiran itu dia bisa stres. Kalau misalnya kita yang orang tua mungkin ngelihat anaknya, aduh anak saya kok seperti ini ya. Gimana masa depan dia, sekolah nggak mau, ini nggak mau, kuliahnya nggak ini, nggak selesai dan sebagainya. Dia pikirin orang tuanya, mikirin anak-anaknya. Bahkan ada yang sampai mikirin cucunya dan sebagainya. Itu salah satu penyebab stresnya. Yang ketiga itu adalah penyebab stres yang paling diantara tiga yang sering terjadi menyebabkan stres, trauma, dan depresi itu adalah masalah hubungan. Hubungan suami sama istri. Saya rasa Bapak Ibu kalau yang misalnya sering dalam minggu ini sering buka medsos tahu dong. Ya enggak, banyak yang viral kan. Hubungan, banyak sekali artis-artis yang Kristen dan sebagainya sudah berpuluh tahun mungkin menikah. Pada akhirnya harus bercerai karena ada hubungan. Padahal kita mungkin kelihatannya semuanya di luar baik-baik saja, tapi sesungguhnya mungkin di dalam itu udah konflik, itu udah berkepanjangan, udah lama. Masalah hubungan antara suami sama istri, masalah hubungan antara orang tua sama anak juga bisa, masalah hubungan antara kita sebagai orang tua atau mantu atau mertua itu juga bisa. Jadi hubungan sumber bisa bikin stres, depresi dan sebagainya. Itu big three di antara tiga itu semua. Paling banyak terjadi. Penyebabnya adalah itu. Jadi mari Bapak Ibu, saya mau pastikan lagi. Apakah Bapak Ibu baik-baik saja hari ini? Saya pertama kayak baik-baik saja nih. Pas dites, waduh kayaknya saya mulai keringetan dikit nih itu ya. Tapi gak usah khawatir Bapak Ibu. Hari ini kita ada solusinya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ada solusinya. Tadi Ko Jon udah bilang bahwa Tuhan kita itu gak pernah libur. Dia gak pernah terlelap. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Nah hari ini ada kabar baiknya. Ada solusinya yang pertama. Gimana caranya supaya kita itu memanage atau menghadapi rasa stres, depresi dan sebagainya. Yang pertama itu mari sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Baca poinnya aja Bapak Ibu. Ya. 1, 2, 3. Berdoa. Iya. Pak Agus nggak keren amat sih dari dulu sampai sekarang. Kalau misalnya ada sesuatu pergumulan apapun solusinya cuma satu, selalu berdoa. Kayaknya nggak keren ya, kayaknya biasa aja. Saya udah sering dengar, mungkin saya udah puluhan tahun bergereja jadi orang Kristen selalu bilangnya berdoa mulu. Memang nggak ada cara lain Bapak Ibu. Salah satu yang paling sangat penting itu ya udah berdoa. Bahkan Yesus pun meneladani. Ya, dalam Matius 26 ayat 38. Saya bacakan. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang. Bapak Ibu, Yesus itu udah kasih teladan sama kita. Dia itu waktu sedang menghadapi mau penyaliban. Ini di Taman Getsemani kejadiannya. Dia tahu the biggest ketakutan yang paling terbesar bagi manusia itu adalah kematian, benar gak? Dia hadapin hal itu, bahkan Lukas itu menulis bahwa keringatnya itu seperti bulir-bulir darah. Betapa takutnya Yesus saat itu. Apa yang Yesus lakukan Bapak Ibu? Berdoa. Bilang kanan kirinya, Yesus aja berdoa. Apalagi lu. Cuman manusia biasa. Ya enggak? Yesus aja berdoa waktu menghadapi pergumulan.
permasalahan yang dihadapin, kita berdoa Bapak Ibu. Gak ada cara lain. Minggu lalu saya gabungan SMK di Bojong. Ada satu anak remaja. Saya kaget juga sih. Waktu ngisi sesi 2 kan ada trauma segala macam gitu ya. Dia isi, habis itu kita doakan, terus kesaksian. Dia bilang gini, saya ini ngalamin trauma. Ya, biasa anak sekarang kan pede, dia menyebut apapun dia sebut aja dia kondisinya seperti apa. Saya ini pernah ngalamin trauma ini dan sebagainya. Saya pernah sampai dibawa ke psikolog. Saya dikasih obat segala macam. Dia sampai bilang gini, nggak ada gunanya dia bilang. Saya waktu diituin dikasih obat hanya cuman jadi tenang doang, tapi tidak menyelesaikan masalah. Dia bilang gini, cuman Yesus yang bisa sembuhin saya. Wow, saya bilang, dia bilang dia berdoa. Terus ada satu lagi, saya baru ingat juga nih ya. Ada satu lagi juga kesaksian. Dia itu divorce orang tuanya. Terus anaknya bilang, ini minggu lalu ya. Dia bilang, dia sambil nangis dia kesaksian, dia bilang, dia pengen bunuh diri. Untuk apa saya diciptakan di dunia ini kalau saya itu harus melihat orang tua saya bercerai, dia bilang. Buat apa Tuhan? Saya habisin aja diri saya. Tapi hari itu dia bilang, cuma Yesus yang ngerti saya. Dia bilang, orang tua saya mungkin gak ngerti keadaan saya, dia bilang. Balik lagi, ini yang dialamin bukan orang tua, anaknya masih remaja, masih sekolah. Saya sempat pikir, gila juga ya, anak sekarang itu benar-benar, kita mungkin orang tua perlu aware ya, atas memberikan perhatian lebih sama anak remaja kita untuk tahu kondisi dan sebagainya. Dia tuh ternyata sampai pengen menghabiskan dirinya karena melihat orang tuanya itu bercerai. Gitu ya. Penting banget berdoa. Mari sama-sama kita katakan sekali lagi, berdoa. Cerita sama Tuhan Bapak Ibu. Dia itu Tuhan yang gak pernah libur. Anytime kita mau bercerita sesuatu pergumulan, permasalahan yang kita hadapi, cerita aja. Di mana aja, everywhere. Mobil saya itu setirnya saksi bisu, tetesan air mata saya itu. Setiap saya pergi atau kemana, saya suka menyanyi, menyembah Tuhan. Kalau lagi dalam kesesakan, pergumulan, ya berdoa aja. Mungkin waktu kita, saya mau cerita sama Tuhan berdoa, tapi abis melek itu selalu kayaknya masalahnya gak selesai. Masih ada ya gitu kan. Harapannya begitu melek mungkin selesai gitu kan. Tapi enggak. Paling tidak waktu ke cerita sama Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita mengeluarkan setiap perasaan kita sama Tuhan, itu paling tidak satu Bapak Ibu. Mungkin masalahnya gak langsung selesai. Tapi Tuhan berikan kita kekuatan untuk menghadapi pergumulan kita. Amin. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Saya pernah 3 tahun, tadi ya dari 2010 sampai 2013. Itu setiap malam saya itu selalu nonton yang namanya hamba Tuhan yang kaki tangannya buntung, Nick Vujicic ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Itu tiap malam nonton. Saya bilang, aduh Tuhan, sehari, 2 hari, seminggu ini kok masalah gak selesai gitu kan. Tapi sampai satu waktu udah berjalan mungkin setahun gitu ya. Tuhan bilang gini, memang masalah kamu waktu kamu berdoa gak selesai. Tapi kamu realize gak, sadar gak, kamu tuh udah setahun menghadapi ini dan you can do it. Kita bisa lewatin. Jadi berdoa itu sangat amat penting Bapak Ibu. Harus dilakukan, harus dikerjakan. Cerita sama Tuhan. Gitu ya. Oke, yang kedua. Mari kita baca sama-sama ya poinnya. 1, 2, 3. Bicara pada diri sendiri. Yang kedua itu Bapak Ibu kita harus bicara sama diri kita. Untuk menenangkan hati kita, menenangkan pikiran kita. Kalau tadi Ko John bilang bukannya ngomong-ngomong sendiri ya, ngomong-ngomong sendiri mah itu beda lagi kata dia, itu bisa dianggap orang gila. Tapi kita bicara kepada diri kita sendiri, itu ya. Nah, yang pertama itu begini, gimana caranya kita bicara sama diri kita sendiri? Karena kita tahu Bapak Ibu, di luar kita itu kita nggak bisa kendalikan apa yang di luar kita.
Saya ulangin ya, kita itu nggak bisa mengendalikan apa yang di luar dari diri kita. Kita nggak bisa kendalikan orang, nggak marah sama kita nggak bisa kendalikan orang harus berbuat sesuatu yang baik dan sebagainya. Kita hanya bisa mengontrol, mengendalikan apa yang ada dalam diri kita. Itu batasannya Bapak Ibu. Hanya bisa sebatas itu kita. Kita nggak bisa orang harus mengendalikan orang untuk berlaku seperti ini kepada kita, enggak. Kita hanya bisa kalau sama orang di luar atau selainnya di luar tubuh kita dan sebagainya itu hanya bisa seperti persuasif aja. Memberikan nasihat, memberikan sesuatu supaya dia berlaku seperti apa sama kita. Tapi kita nggak bisa kendalikan. Kita hanya bisa kendalikan diri kita. Kita hanya bisa kendalikan pikiran kita. Kita harus kontrol pikiran kita Bapak Ibu waktu menghadapi pergumulan permasalahan. Nah, dalam Mazmur 116 ayat 7 itu, Daud itu waktu dalam kesesakan, waktu dalam pergumulan, dia ngomong sama diri dia, tenanglah hai jiwaku, tenang, jangan khawatir, Tuhan itu selalu baik, Tuhan itu selalu ada sama kamu, kamu bisa melewati hal ini karena ada saya. Kita harus ngomong sama diri kita tentang firman Tuhan pastinya. Tentang apa yang Tuhan katakan. Katakan itu kepada diri kita. Tenanglah jiwaku. Tenang pikiranku. Ada sukacita. Tuhan pasti kasih jalan keluar. Harus bicara Bapak Ibu. Harus kita kontrol pikiran kita dengan firman Tuhan. Masukkan itu. Ngomong, speak. Bicara sama diri sendiri. Kamu bisa melewati ini. Tenang, Tuhan bersama dengan kamu. Bicara sama diri kita. Gitu ya. Seperti Daud. Daud dalam kesesakan dia bicara sama diri kita. Nah, mari Bapak Ibu semua, yang kedua itu dalam waktu kita mengontrol diri kita, berbicara sama diri kita, ada yang kedua itu gini loh. Jangan memaknai segala sesuatu itu berlebihan. Saya ulangin ya, jangan memaknai segala sesuatu itu secara berlebihan. Contoh, kita memaknai sesuatu yang buruk, bagus. Tapi jangan berlebihan. Misalnya yang buruk ini, kita mengalami musibah, masalah. Kita memaknai hal ini sebagai suatu kesalahan, kita evaluasi diri, that's it, oke. Tapi kalau kita tinggal di sana, menyalahi diri sendiri, sampai stres, depresi dan sebagainya, itu udah berlebihan memaknainya. Gak boleh Bapak Ibu. Jangan stay in there. Harus saya salah di sini, ini kesalahan saya evaluasi diri, saya harus go forward. Gimana solusinya? Jangan tinggal di sana. Kalau kita masih tinggal di sana berarti kita memaknai itu terlalu berlebihan. Sama juga dengan ketika kita mengalami kesuksesan. Kita sukses, berhasil, kita jangan terlalu memaknai itu sesuatu hal yang berlebihan. Karena kalau nanti kesuksesan kita maknai, keberhasilan itu dengan berlebihan, kita nanti bisa jadi sombong. Kita maknai, puji Tuhan saya berhasil nih. Sampai di step ini, baca Alkitab selesai. That's good, bagus, terima kasih Tuhan. Gak apa-apa. Tapi jangan terlalu lebay, berlebihan di ini dan sebagainya. Mari kita mau kontrol diri kita. Dalam memaknai segala sesuatu. Dalam memaknai hari baik, dalam juga memaknai hal yang gak baik. Dalam memaknai segala sesuatu kita maknai dengan benar-benar gak berlebihan. Kita kontrol diri kita. Gitu ya. Kita kuasai diri kita. Karena kita gak bisa kontrol situasi dan kondisi ataupun yang di luar dari kita. Nah ini ada beberapa saya kasih referensi firman Tuhan. Gitu ya. Yang misalnya bisa untuk mengontrol diri kita. Untuk kita bicara sama diri kita. Tentang sesuatu mungkin banyak sekali tapi ini saya ada 5 gitu ya yang biasa saya pakai gitu kan. Yang pertama itu bicara Bapak Ibu sama diri sendiri tentang bahwa Tuhan itu selalu merencanakan yang baik, amin. Tuhan gak pernah rancangin yang buruk sama diri kita. Saya selalu gambarin Tuhan itu seperti Bapak, saya tuh Bapak sama anak saya gak mungkin rencanakan yang buruk, kecelakaan sama anak saya, gak mungkin. Pasti semuanya yang terbaik, pasti berikan yang baik. Kalaupun, kok saya ngalamin yang gak enak Pak? Bapak Ibu perlu evaluasi diri, jangan-jangan. Kita mengalami sampai di titik yang gak enak ini, yang menyulitkan, itu sebenarnya karena keputusan kita di masa lalu yang salah.
yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Yakobus bilang dalam pasal 1 atau pasal 2 gitu, 12-13, bahwa kita itu bisa jatuh ke dalam pencobaan karena hawa nafsu kita. Habis itu di ayat 17-nya dia bilang, segala sesuatu yang baik itu selalu datangnya dari atas, dari Tuhan. Jadi Tuhan tuh pasti selalu kasih yang baik. Itu perlu taruh dalam diri kita. Tuhan itu pasti selalu kasih saya yang terbaik. Bahkan di Matius 10 ayat 28-30 dia bilang gini, sehelai rambut pun tidak akan Tuhan izinkan jatuh kalau memang Tuhan gak izinin. Jadi segala sesuatu sampai terjadi dalam diri kita itu pasti karena izin Tuhan. Gitu ya. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Yang kedua itu adalah kita perlu bilang sama diri kita bahwa pergumulan itu hanya sementara. Amin. Semuanya hanya sementara, ada batasnya. Sukses pun hanya sementara, hidup kita pun ini hanya sementara. Sampai berapa? 80, 70, 90 tahun. Sementara. Pergumulan permasalahan kita hadapin pun sementara Bapak Ibu. Pasti suatu waktu kita akan melewatinya. Dan kita begitu kita lihat melewatinya, kita akan bersyukur sama Tuhan. Gitu ya. Jadi cuma sementara. Itu ada di Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Terus apa lagi? Ingat nih, pergumulan itu gak bakal melebihi kekuatan kita. Amin. Tuhan tahu kita itu cuma bisa tanggung beban 10 kilo. Gak mungkin dia izinin beban kita lebih dari 10 kilo. Bicara sama diri sendiri tentang firman Tuhan ini. Tuhan selalu merencanakan yang baik. Pergumulan itu hanya sementara, tenang hai jiwaku. Gitu kan. Pergumulan ini gak bakal melebihi kekuatan kita. Kalau kita bisa nanggung seperti ini berarti itu Tuhan tahu kapasitas kita bisa menanggung seperti ini. Apalagi pergumulan itu adalah, wah ini saya suka nih. Pergumulan itu adalah ruang buat Tuhan untuk menyatakan dirinya. Wow. Pergumulan itu space-nya Tuhan, spesialisnya Tuhan untuk dia menyatakan pribadinya, dia menyatakan kuasanya. Ini spesialis saya nih. Kamu gak ada jalan keluar, saya bisa bikin jalan keluar. Kamu butuh mujizat, saya sang pembuat mujizat. Itu memang ya spesialisnya Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu kita dalam situasi pergumulan permasalahan, itu Bapak Ibu perlu mulai berpikir bahwa bentar lagi saya akan kesaksian. Karena saya akan mengalami mujizat Tuhan. Gitu ya. Pasti ruang Tuhan. Itu spesialis Tuhan. Gak mungkin. Syarat terjadinya mujizat itu adalah harus ada masalah. Nggak mungkin ada mujizat kalau misalnya nggak ada orang yang lumpuh. Harus ada orang yang lumpuhnya dulu. Orang lumpuh bisa berjalan karena ada orang yang lumpuhnya dulu. Baru ada mujizat orang lumpuh bisa berjalan. Berarti kalau Bapak Ibu ada pergumulan permasalahan, bilang sama diri sendiri. Saya percaya kalau pergumulan ini selesai, bentar lagi saya mau kesaksian. Saya mau ceritakan kebaikan Tuhan yang menolong hidup saya. Itu memang spesialisnya dia. Dan yang terakhir itu adalah pergumulan, permasalahan apapun yang kita hadapi itu akan memurnikan hati kita. Mungkin selama ini kita motivasinya salah ikut Tuhan. Ke gereja, pelayanan atau apapun. Dengan adanya pergumulan permasalahan saya yakin dan percaya. Kita semua akan dibentuk, dimurnikan hatinya. Supaya kita dengan tulus mengikut dia, dengan sungguh-sungguh. Saya pernah lihat orang yang lebur emas. Ya, lebur emas. Saya baru tahu loh, lebur emas secara manual itu pikirnya kan kayak keren gitu kan. Ada rel dibakar masuk terowongan gitu kan. Ada tempatnya gimana. Saya pernah, dia itu cuma manual doang. Dia bakar itu emas gitu kan. Habis dia bakar udah mulai mencair. Ada satu tempat ember. Itu ternyata bahan kimia. Dia cuma celupin air itu, emas yang udah meleleh itu dicelupin. Dari situ akan langsung terpisah. Yang emas itu akan ke dalam mengendap, yang logamnya dia akan ngambang. Jadi waktu pergumulan permasalahan terjadi itu sebenarnya Tuhan lagi pisahkan kita. Motivasi yang salah. Apa yang mungkin selama ini gak tulus, gak benar. Supaya kita, Tuhan mau kita tuh murni seperti emas dalam mengikut dia. Amin. Jadi pergumulan itu sadar gak sadar itu membuat kita grow up loh.
bertumbuh, jadi lebih baik. Jadi mengerti kehendak Tuhan, jadi mengerti rencana Tuhan seperti apa dalam hidup kita semua. Mari kita mau katakan tuh dalam diri kita. Pergumulan ini akan membentuk saya jadi lebih baik sama Tuhan. Membuat saya memiliki karakter seperti Kristus setiap hari. Membuat saya lebih bertumbuh lagi dalam Tuhan. Nah yang terakhir adalah, ini Bapak Ibu. Mari kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Bicara ke sahabat. Kenapa saya tulis ke sahabat? Takutnya kalau kita membicarakan, men-sharingkan sesuatu yang sangat deep banget, yang sangat privacy banget ke orang yang kita nggak kenal, hanya friend biasa atau teman biasa, itu takutnya malah diomongin kemana-mana, bener nggak? Makanya saya bilangnya to best friend, kepada teman dekat, atau di sini kepada kakak rohani kah, kepada sahabat, kepada orang tua rohani kah. Bahkan saya bersyukur di sini itu kan ada namanya komit. Bicara Bapak Ibu sama tim di komit, teman-teman di komit, sahabat di komit, ketua komit dan sebagainya. Apa yang sedang kita hadapin saat ini? Nah ini saya kasih contoh. Lagi-lagi Tuhan Yesus kasih teladan lagi sama kita mengenai hal ini. Bahwa dia itu kita harus bicara juga sama sahabat, sama teman dekat, sama orang yang kita percaya. Ini Yesus di Taman Getsemani lagi Bapak Ibu. Matius 26, 37-38. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Perhatikan. Lalu katanya kepada mereka. Lalu kata Yesus kepada 3 muridnya ini. Apa yang Yesus katakan? Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Yesus itu mencurahkan ketakutannya, benar nggak? Sama murid-muridnya. Yesus kasih contoh. Saya nih hatinya lagi sedih, lagi getar, takut akan kematian, penyaliban. Dia ngomong sama Petrus, sama Yohanes, sama Yakobus di Taman Getsemani. Saya lagi sedih. Mari Bapak Ibu. Yesus melakukan hal ini teladan. Bahwa kita itu juga sama. Waktu kita mengalami pergumulan, permasalahan, tingkat stres kita mungkin sedang tinggi dan sebagainya. Bicara Bapak Ibu. Sama orang kita percayai. Sama kakak rohani, orang tua rohani. Di sini Bapak Ibu yang belum komit, gabung ke komit Bapak Ibu. Gabung. Kojon tuh selalu ulang-ulang berkali-kali. Kita itu gak bisa bertumbuh sendirian. Kita tuh bisa bertumbuhnya bersama-sama. Sendiri itu akan mudah dikalahkan, akan mudah dihancurkan. Tapi kalau misalnya bersama-sama itu akan jauh lebih kuat. Tidak mudah dikalahkan. Karena ada satu sama lain yang terus menopang. Membantu, menolong, mendoakan. Mari Bapak Ibu gabung sama komit. Bicara, sharing, cerita. Saya sampai saat ini saya masih ada. Kita masih Komsel namanya ya. Saya dari belum saya menikah Komsel ini terbentuk sampai sudah menikah, sampai saya udah punya anak, mereka dari pacaran menikah terus punya anak masih ada. Saya bukan pemimpinnya di situ. Saya hanya ikut Komsel aja, mereka adain acara saya ikut. Di situ makin kebentuk, kita mulai sharing, kita cerita, pergumulan, permasalahan didoain. Bahkan di tahun ini saya puji Tuhan, saya mendengar maksudnya ada orang yang benar-benar kesulitan sesuatu, kelompok ini benar-benar membantu merealisasikannya. Gitu ya. Perlu Bapak Ibu hal seperti itu, bergabung. Gitu ya. Saya ada satu, saya juga dikagetkan kemarin, istri saya lagi sering ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia tahu nggak kok kata dia. Ada satu hamba Tuhan yang cukup terkenal di Amerika sih, memang gak di Indonesia. Jemaatnya 4 juta. Tapi tahun lalu 2022 itu, dia itu mengundurkan diri, dia bercerai, dan dia menikah lagi dengan wanita yang suka pijit dia. Mungkin dia lelah terus suka pijit. Nah akhirnya terjadi pernikahannya hancur. Habis itu dia bilang apa? Saya nggak menjadi diri saya sendiri waktu saya berada dalam gereja, waktu saya dalam lingkungan keluarga. Saya merasa bisa terbebas lepas tuh waktu sama wanita ini.
Ada sesuatu masalah yang terjadi yang kelihatannya baik-baik saja. 4 juta jemaatnya. Dan satu lagi, karena tidak ada komunitas. Hamba Tuhannya gak ada komunitas. Gampang sekali dikalahkan, gampang sekali dihancurkan. Mari Bapak Ibu, gak bisa bertumbuh sendirian. Gak bisa kita tuh kuat sendirian. Karena itu memang udah Tuhan berikan batas. Kita tuh gak bisa sendiri, harus berdua. Harus bertiga supaya lebih kuat, berkomunitas. Supaya kita bisa terus menghadapi pergumulan permasalahan, kita terus maju dan berkembang. Amin. Dan saya bersyukur, waktu saya siapin firman Tuhan ini justru semakin saya mendekati semakin banyak hal-hal yang Tuhan kuatkan saya untuk bicarakan hal ini di tempat ini gitu ya. Jadi dalam 2 minggu ini saya ngobrol sama istri saya gitu kan. Saya pernah ingat waktu itu Ko Jon pernah telepon pagi-pagi lagi ngobrol-ngobrol, lagi nanyain kabar saya, dia bilang, saya nanyain kabar kamu bukan, atau kabar hubungan istri kamu sama kamu, bukan cuma sekedar gimana ya Gus, baik-baik saja atau gimana, enggak, saya pengen tahu kamu ngobrol dalamnya sampai sedalam mana sama istri kamu. Ko Jon penekanan, saya langsung kaget waktu itu. Oh iya ya, harus ngobrol deep talknya kayak gimana kata dia. Bukan cuma kelihatannya ayo kita jalan, kita pergi, udah waktu ada daytime berdua, tapi gak pernah ngomongin yang bener-bener dalam. Kamu gimana kabarnya, kondisinya. Hari itu saya kaget, saya mulai belajar tuh. Nah sampai 2 minggu yang lalu, udah lama gak nanyain tuh, saya tanya sama dia. Kamu gimana selama ini ngajarnya? Kondisi kamu saat ini gimana? Waduh dia nangis, saya kaget dia nangis gitu. Waduh Tuhan, saya kayak ada yang salah nih gitu kan. Dia nangis, dia cerita, dia keluarin semuanya. Dan minggu kemarin ini anak saya yang kecil itu kasih ide supaya tidurnya bergantian gitu kan. Kita suka tidur bareng sama anak-anak, kadang-kadang ada waktunya gitu kan. Nah dia bikin, minggu ini kita mulai ini minggu bikin jadwal ya gitu kan. Jadi hari ini misalnya papi sama dede, terus besok papi sama cici. Saya kaget dalam minggu ini. Karena waktu saya tidur sama anak saya yang pertama yang remaja gitu ya. Dia cerita begitu banyak sebelum tidur, saya sampai my God, ini ada apa sih sama anak remaja zaman sekarang ini gitu kan. Dia keluarin keluh kesah dia, pergumulan dia di sekolah, guru dia bagaimana, dia difitnah lah inilah itu. Saya bilang banyak ya ternyata pergumulan anak-anak ya. Sampai dia terakhir sebelum tidur dia bilang thank you ya papi buat dengerin aku kata dia. Waduh saya bilang nggak sia-sia juga nih bikin jadwal begini nih si bocil nih, saya bilang ya anak yang kedua ini. Yang kedua juga sama. Yuk Bapak Ibu pagi hari ini ada kesempatan, ada liburan, coba tanya. Kalau yang orang tua punya anak cukup dewasa, tanya dengan sungguh-sungguh. Gimana kamu? Kabarnya kamu oke nggak hari ini? Anak tanya sama orang tua. Papi gimana kabarnya? Mami gimana? Tanya dengan sungguh-sungguh. Kelihatannya everything is fine, tapi waktu nanya deep talk belum tentu loh Bapak Ibu. Ternyata ada hal-hal yang dia khawatirkan, kecemasan, depresi yang perlu kita sharingkan bareng-bareng. Saya sering tanya papa saya akhir-akhir ini, karena dia baru ditinggal, mama saya meninggal kan. Saya takut juga sendiri kan. Saya teleponin gimana Pak keadaannya, gimana. Tanya Bapak Ibu hari ini. Dan saya diingatkan lagi, Bapak Ibu perlu tanya juga loh sama pemimpin kita kondisinya gimana. Sama ketua komit, sama keadaannya Ko Jon, tanya loh Bapak Ibu. Siapa tahu ya kan Ko Jon lagi merasa sesuatu. Perlu ditanya. Sama ada Timi juga, ada istrinya kan. Tanya Bapak Ibu. Saya juga tadi baru nanya pas pagi-pagi, gimana Ko Jon? Gitu kan. Hasil itunya gitu kan. Cerita. Kita perlu tanya Bapak Ibu. Waktu liburan ini yuk manfaatin. Paling gak habis dari sini pulang kita telepon. Tanya anak kita gimana. Tanya suami kita. Kalau suami sama istri mah ajak pergilah. Saya kasih tips ya. Pegang tangannya. Pandang matanya. Kadang-kadang belum ngomong aja udah nangis biasanya ya Bu Susi ya. Serius.
serius. Dilarang dipraktekkan. Enggak. Justru wajib dipraktekkan. Waktu momen liburan ini tanya mantu kita gimana, mertua kita gimana, adik kita gimana, cici kita, koko kita gimana, tanya Bapak Ibu. Momen nih lagi nggak lagi sibuk kerja dan segala macam kan, mari kita tanyakan hal itu. Amin. Ya, mari kita belajar hari ini 3 hal kita praktekkan. Jangan lupa selalu bicara sama Tuhan, berdoa. Ini kesimpulannya ya. Cerita apapun sama Tuhan. Saya senang dari pagi Kojon udah bilang selalu, Tuhan itu gak pernah libur. Waduh, saya langsung terkuatkan, gak pernah libur. Dia gak pernah libur. Sedetik pun, anytime. Kita mau cerita, mau ngapain pun, semuanya Tuhan, dimanapun kita bisa cerita. Jangan lupa juga ngomong sama diri sendiri. Bicara kepada diri sendiri. Bukan ngomong sendiri ya, bicara kepada diri sendiri tentang firman Tuhan supaya bisa mengontrol pikiran kita. Tenang hai jiwaku, banyak firman Tuhan yang menguatkan kita. Dan jangan lupa bicara sama sahabat kita, orang tua rohani kita, kakak rohani kita, di dalam komit kita. Bicara Bapak Ibu, sharingkan. Amin. Oke, boleh pemain musik saya undang untuk maju ke depan.